Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmatnya betul-betul begitu banyak terhadap makhluknya. Salah satunya adalah kehadiran kita di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Sebuah gelaran kembali untuk syiar agama Allah Islam, Panrita Islami, yang tentu saja mengetengahkan orang-orang yang mampu memberikan inspirasi. Mereka adalah inspirator, penuh dengan talenta, penuh dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan kita untuk berbagai hal di muka bumi ini. Kesempatan tanggal 20 Mei hari Rabu ini, Sabri Abian menemani jamaah ya jamaah, dan tentu pula nanti akan kita bincang-bincang lagi, bincang santai dengan salah seorang inspirator. Nah, acara kita ini tentu saja mendapat dukungan dari endorse, yakni Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Bakso asli Bulukumba ini tentu saja menggunakan daging sapi ori, sapi asli, tidak ada campuran daging lain. Per mangkuk dengan harga Rp17.000, untuk per box harganya Rp60.000, per kilo yakni Rp110.000. Itu sudah termasuk bumbu dan kuahnya. Jangan lupa kalau pesan, pastikan ada sambelnya atau lomboknya, karena lomboknya di situ pedas sekali, pedis sekali. Itu ciri khas melengkapi daripada bakso Labda. Bagi yang ingin memesan silahkan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541. Sakti Nur, itulah owner yang meracik meramu sehingga menghasilkan bakso Labda yang betul-betul memiliki cita rasa Bulukumba asli. Kemudian ada endorse kita, yakni Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine menjual kue tradisional dan kreasi. Ada kue tradisional Baruasa Balanda, ini ori juga, tanpa ada pemanis, buatan pewarna, pengawet. Harga satu toples syukuran ini Rp60.000. Juga ada tenteng kenari. Seukuran ini harganya Rp80.000. Bagi jamaah yang ingin memesan silahkan di 085 242 447 236 atau di 085 242 416 376. Kemudian ada endorse kita, yakni Kedaina Pak Baluna. Kedaina Pak Baluna ini menyediakan aneka minuman segar, es, jus, kemudian salad buah, dan apa lagi ya? Es campur mungkin juga ada, kemudian pisang nugget, pisang stick. Bagi jamaah yang ingin memesan, ingin menikmati di buka puasanya, silahkan di 085 255 223 050. Oke. Nah, itulah endorse kita yang tentu saja menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan gelaran live streaming Panrita Islami untuk kesempatan hari ini. Kita sekarang berada di Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Kita pun juga sekarang telah bersama dengan inspirator kita. Iya, salah satu inspirator kita ini berasal dari Kecamatan Herlang, ya, Kecamatan Herlang. Beliau merupakan sekretaris camat Kecamatan Herlang, juga mempunyai kedudukan di Dewan Masjid Kecamatan Herlang sebagai ketua, dan pun menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Beliau atau inspirator kita ini adalah
Saudara Andi Vidya Samad Esos. Kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin bisa di nonaktifkan dulu biar kita lebih santai, lebih terfokus untuk bincang-bincang kita. Ya, jangan sampai karena ada deringan sehingga untuk santai-santai kita ini terasa terganggu. Baik, bagaimana kabar Teh ini? Alhamdulillah baik di puasa ke-26. Iya. Dan saya juga dari Herlang pas Iya. dari kantor camat Wih. tugas. Saya langsung ke Bulukumba ini panggilan Pak Abian. Luar biasa, terima kasih banyak. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami dan kami pun juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena sengaja memang Anda saya undang untuk hadir di acara ini di Pandita Islami sebagai bagian tak terpisahkan untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada jamaah. Nah, dalam perjalanan menuju ke kota Bulukumba, bagaimana situasi lalu lintas sendiri mendekati 4 hari lagi ya untuk kita lebaran nanti? Iya, perjalanan dari Herlang sampai ke Bontobahari tidak begitu ramai. Iya. Tapi dari Bontobahari menuju kota, lalu lintas Pak agak padat. Padat ya. Di kota. Iya. Menjelang Covid saya lihat orang masih bergerombol di mana-mana. Masih berkerumun, masih bergerombol ya. Di mana-mana. Bagaimana sendiri di daerah Kecamatan Herlang di tempat Anda? Kalau di wilayah kami, ini menjadi pekerjaan kami Tripika dan jajaran TNI Polri dan medis yang selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Agar posisi Herlang sekarang yang tidak ada VDP dan positif, bahkan ODP kita turunkan menjadi 0, ini dijaga sampai dengan hari H Idul Fitri. Ya, itu yang selalu menjadi pandangan di setiap hari ketika saya membuka media sosial, khususnya FB, bagaimana saudara Andi Vidya Samad ini bahu-membahu dengan berbagai elemen masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan COVID-19. Apa saja, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri? Jadi saya sampaikan Pak Abian bahwa pertama dulu bahwa kegiatan saya kesini, saya 2 kali menolak semalam dengan tadi pagi. Karena kesibukan dan Pak Abian meminta kami untuk hadir karena sudah dijadwalkan. Betul. Nah, kedua terkait dengan di Herlang bahwa pemerintah kecamatan Herlang di bawah Ketua Gugus Bapak Camat, Tripika dan Kapolsek dan kami bahu-membahu dan kita. Kemudian pada jajaran kepala desa yang posko di desa-desa melibatkan PKK, BPD, LPMK untuk mengawal ini. Mengawal agar Herlang bisa jauh dari orang-orang yang terkena positif corona. Sehingga kita terus melakukan langkah-langkah posko amal kita keliling bersama-sama. Dan yang keempat, yang ODP pendatang saya kita tidak berikan ruang untuk. Tidak diberikan ruang. Tidak diberikan ruang. Artinya keluarga saya, tante saya mau ke Herlang, saya katakan kalau Anda ke Herlang saya isolasi. Ada ketegasan Pak yang kita lakukan. Luar biasa. Dan sampai dengan kemarin ini ada beberapa teman dari Makassar yang mau ke Herlang, saya katakan Anda bisa ke Herlang tapi diisolasi dulu 14 hari. Ini Pak sudah ketegasan kita di pimpinan kecamatan agar Herlang Pak betul-betul bersih dari dan kita tidak kecolongan. Ya betul sekali. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ada kecolongan itu kan di luar kita. Lalu bagaimana respon dari masyarakat yang mendapatkan hal seperti itu dari pemerintah kecamatan? Saya berikan gambaran kemarin ada 6 pesta Pak yang kita lanjutkan. Iya betul sekali, saya melihatnya. Sudah hari H itu bahwa besoknya ada acara, kita ubarkan dengan pendekatan dan edukasi yang pendekatan kekeluargaan, pendekatan yang lembut, bukan dengan kekerasan, tapi mereka paham bahwa ini penyakit berbahaya. Betul. Berbahaya sekali. Mudah-mudahan termasuk dengan sejumlah masjid yang kita pernah akan tutup. Dari 86 masjid Pak di Herlang, yang tidak sampai 10 masjid lah yang melaksanakan, yang tidak melakukan itu. Semuanya tutup. Semua tutup. Karena kenapa? Semua orang-orang di bawah kita yang di PHBI, kemudian pengurus masjid adalah orang-orang kami di EMI. Oh iya. Sehingga kami mudah untuk mengkonsolidasikan. Sinergitas dan kerjasama mitra semakin ini ya. Iya, semakin baik. Pemerintah di bawah Pak Camat,
Kapolsek dan Ramil, itulah mereka dari belakang. Bagaimana dia bisa termasuk dengan pengurus PHB kecamatan. Satu kata semua tutup. Ada tuh yang tapi tidak sampai berapa persen. Ada juga yang mungkin bebal atau kepala batu atau dan lain sebagainya. Karena pikiran-pikirannya juga. Pikiran dan keyakinan mereka sendiri. Tapi setidaknya usaha dari pemerintah Kecamatan Herlang beserta dengan seluruh elemen masyarakat sudah maksimal. Nah, artinya masyarakat sudah menjalankan beberapa persen target yang kita inginkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi program untuk penanganan COVID itu sendiri. Jadi saya kira begini, untuk Herlang sekarang ini kita kan punya posko di desa. Pada saat ada orang yang mengatakan dirinya bahwa ada sesuatu yang ODP, itu kita gerak cepat. Posko desa langsung ke lapangan dengan tim medis. Hasilnya ada dibawa ke tingkat posko kecamatan, kita gali di sana. Kita gali di kecamatan, kalau memang ada kita sampai ke posko kabupaten. Sama dengan kemarin ada peristiwa menarik, orang dari zona merah di Kalimantan itu. Itu orang bentuk tiru tapi menyeberang ke Herlang. Nah, itu isu dari posko desa, kita tindak lanjut di kecamatan. Kita datangin ke sana, akhirnya tidak ke Herlang, dia kembali. Dia kembali lagi. Luar biasa. Ya jamaah kerja kita di jamaah. Seperti itulah apa motivasi dan gerakan aksi dari saudara kita yang ada di Kecamatan Herlang, bahu membahu bagaimana mengantisipasi semoga COVID-19 ini virus corona tidaklah mewabah sampai di Kecamatan Herlang. Baik, kita akan semakin jauh untuk bincang-bincang kita dengan Andi Vidya Samad ini. Sekarang saya ingatkan jamaah, 12 menit dari pukul 17. Buka puasa pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Saya ingatkan buka puasa pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Iya. Nah, masih berkaitan dengan COVID-19. Begitu hampir semua mengalami dampak daripada COVID-19 tersebut. Bagaimana dengan penyaluran bantuan kepada saudara-saudara kita, para warga di Kecamatan Herlang? Iya, pertama saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Desa Belura yang telah melakukan antisipasi penanganan COVID dengan baik. Iya. Tentunya dengan support Bapak Camat Herlang. Kemudian teman-teman di PKH, kemudian di PPNT dan TKSK yang tidak jenuh dan bosan untuk menyampaikan agar persoalan ini Pak tidak menjadi sebuah masalah besar. Tidak menjadi sebuah masalah besar. Adakah sebuah masalah kecil? Ada kemarin. Terkait dengan lelaki takut itu. Ya, itu juga menjadi catatan di bagi viral, saya, viral. Itu setelah kita ada info di Facebook, langsung pemerintah kecamatan mengundang pihak terkait. Pemerintah, lurah, kemudian TKSK dan PKH. Dan saya dengan Pak Camat menanyakan, apakah ini betul? Ternyata dicari banyak, memang Pak Tako ini bukan orang Herlang. Dia adalah orang Bontotiro. Sehingga secara regulasi kita tidak berhak memberikan bantuan-bantuan itu. Artinya dia tinggal di Herlang tapi KTP domisilinya bukan. Dia pindah-pindah tempat. Karena di Selayar, di Herlang, di Bontotiro. Sehingga yang kita tidak nyaman karena di Facebook Pak viralnya kan pemerintah. Iya, betul. Sehingga kita cek kembali, kita panggil pihak terkait bahwa ini orang memang tidak layak diberi bantuan secara regulasi dari pemerintah kecamatan. Tetapi kita punya mitra kerja Pak, namanya KKA, Komunitas Anak Angkat, yang memberikan bantuan tanpa identitas. Ini mitra kita. Dan ini takut diberi bantuan tiap bulan. Ini tidak masalah sebenarnya. Nah, kemarin muncul lagi perempuan yang lumpuh di Facebook. Saya langsung ambil langkah bersama dengan Bapak Camat, hubungi Pak Desa. Karena kami ditelepon sama Humas Pemkab, ternyata ini orang sudah masuk dalam bantuan. Dia kan dua serumah. Yang pertama bantuan dari BLT, dari BLT desa, dan tadi sudah mendapatkan bantuan Kemensos. Berarti 2 kali dia mendapatkan bantuan?
satu kali. Cuma ya? kan selama ini kan lumpuh semua. Oh, satu. Sehingga pemerintah desa menggaransi bahwa tidak boleh 2 karena jangan sampai kita juga dikritisi. Iya, betul. Ini langkah Pak Desa Guntur yang langsung melakukan klarifikasi ke pemerintah kecamatan. Artinya bahwa setiap persoalan Pak kita lakukan langkah-langkah koordinasi dan cepat, tidak boleh lamban, sehingga masyarakat cepat juga menanggapi dengan positif. Sehingga kenapa di FB itu yang mengkritisi kita, setelah kita menjelaskan dia langsung hilang sendiri. Tidak muncul lagi di dunia maya. Itulah dunia maya medsos. Terkadang hal-hal yang tidak benar dibenarkan, hal benar dibalik lagi menjadi sebuah salah. Tapi setidaknya seluruh warga yang terdaftar, tercatat sudah mendapatkan atau sudah keluar ini bantuan ini ya? Di Herlang bantuan BLT desa sudah diberikan. Kemudian tadi bantuan yang BMPT itu sudah diberikan tadi kartunya. Setelah Lebaran diambil dananya dan besok juga akan diserahkan oleh pos dengan bantuan dari Kemensos. 1,8 per rumah tangga biasa itu Pak, 3 bulan. Kalau sebenarnya ini kan nanti akhir saya akan menanyakan, tapi tidak ada masalah. Di tengah-tengah dari pembicaraan kita ini, saya ingin bertanya, apa yang Anda temukan, makna apa, filosofi apa yang Anda temukan di suasana gempuran COVID-19 saat ini? Apa yang Anda rasakan dan apa yang menjadi sebuah hikmah? Hikmah yang pertama ini adalah ujian. Ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada kesombongan yang kita miliki. Tidak ada keangkuhan. Tidak boleh kita bangga dengan tahta jabatan dan segalanya. Betul sekali. Yang kuasa adalah Allah. Yang kedua, kita bisa merasakan kepahitan orang-orang miskin kita. Seandainya saya dalam posisi itu, kita seperti apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah masih memberikan kita sebuah kerjaan kecil. Menjadi pelayan rakyat, dan itu hikmahnya Pak menjadi pelayan yang betul-betul melayani rakyat. Jadi kita bukan lagi menjadi sebuah bangga dengan jabatan, kekuasaan apa, tapi kita jadi pelayan yang baik. Kalau orang jadi pelayan, kita lakukan semua itu kepada rakyat. Alhamdulillah, saja. Luar biasa. Tidak ada itu. Jamaah luar biasa. Andi Vidya Samad. Nah, buka puasa jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Saya ingatkan sekarang 17 menit dari pukul 17. Acara kita ini tentu saja mendapat dukungan dari Bakso Labda, endorse kita ya. Bakso Labda, silakan bagi Anda yang ingin memesan di 085 399 856 838. Itu telepon ya. Kemudian untuk WA-nya 081 526 124 541. FB atas nama Sakti Nur. Ya, selamat sore untuk saudaraku Sakti Nur yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya sambil membagikan siaran kita ini. Iya, kemudian ada dapur keren Baine bagi jamaah yang ingin menikmati kue tradisional maupun kreasi, silakan hubungi 085 242 447 236 atau 085 242 416 376. Begitupun juga yang ingin menikmati minuman segar, ada kedai Napa Balukna. Silakan hubungi kedai Napa Balukna di 085 255 223 050. Dan baik, jamaah jangan lupa untuk subscribe channel Panrita Islami ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Panrita Islami, karena ini pun juga bagian daripada syiar kita. Nah, kita akan lanjut lagi dengan saudara Andi Vidya Samad. Selain daripada beliau adalah organisator, karena beliau juga adalah ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Herlang, ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Beliau tercatat sebagai orang birokrat. Dia adalah seorang ASN, Sekretaris Camat Kecamatan Herlang. Berkaitan dengan jabatannya,
atau langkah-langkah sebelum mendapat jabatan sebagai sekcam, beliau pun juga pernah menjabat sebagai sekretaris lurah ya. Iya. Ya. Nah, di waktu menjabat sebagai sekretaris lurah begitu banyaknya program-program yang dilakukan, program-program yang diberikan kepada masyarakat, bagaimana bisa bermitra, bagaimana bisa menjalankannya. Ada banyak hal yang dilakukannya seperti ada program dialog masjid, kemudian ada membuka akses jalan tani, dan juga ada herlang bebas OJK. Ini waktu menjabat sebagai kasih Kesos ya. Ya, tapi saya ingin rewind kembali, flashback kembali dengan program dialog masjid dan jalan tani. Apa yang membuka wawasan Anda ketika mencoba menawarkan program ini? Yang pertama bahwa seorang ASN adalah seorang pelayan rakyat. Yang kedua bahwa kenapa saya membuka ruang untuk dialog masjid? Karena di sanalah tempatnya kita mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa keluhan-keluhan rakyat, apa yang diinginkan rakyat. Dan saya Pak, selama 3 tahun, saya banyak di lapangan selain di kantor. Banyak di lapangan. Saya jam 10 sudah keluar, karena kami punya lurah jarang keluar, sehingga saya mengambil keluar. Dan saya banyak melakukan interaksi dengan kalangan masyarakat bawah. Karena prinsipnya saya Pak, menjadi pelayan, bagaimana kita menghargai orang, kita kan dihargai. Rakyat tidak butuh uang sebenarnya, tapi butuh sentuhan. Butuh sentuhan. Di sapu-sapu saja sudah luar biasa. Apalagi kalau materi. Inilah kami jalankan sehingga begitu banyak yang kami bisa kenang, karena setiap yang kami lakukan mendapatkan respon rakyat. Apa yang diinginkan rakyat, apa keluhannya, kita sampaikan dalam forum-forum resmi. Nah, yang kedua, jadi yang tadi itulah dialog masjid. Itulah kita mudah sekali garis besarnya mudah mendapatkan saran rakyat, informasi ke masyarakat. Jadi pas selesai Jumat kita buka dialog 30 menit sampai 1 jam. Persoalan tani, persoalan nelayan, persoalan rumah tangga ada disampaikan di situ oleh masyarakat. Kenapa diberikan subtitle dengan dialog masjid? Jadi begini, namanya itu dialog masjid oleh pemerintah, pemerintah masih masjid. Jadi kita menangkap aspirasi orang di masjid. Betul. Karena masjid kalau lebih adem. Betul. Dan ingat Pak, jarang sekali orang ke kantor meminta pandangan-pandangan pemerintah. Ada rasa segan begitu. Iya, betul. Rasa segan. Kalau di masjid Pak tidak ada. Suasana agamanya ada, suasana ademnya ada. Disampaikanlah program itu dengan baik, dengan tenang, sesuai dengan hati agama. Itu dialog masjid. Kemudian program akses jalan tani sendiri seperti apa itu? Jadi saya begini, waktu kan saya seklo, ada jabatan lingkungan yang kosong. Saya diunjuk oleh Pak Bulurah. Ternyata 1 bulan sebelumnya sudah ke sana melihat ada potensi wisata, ada potensi religi. Sehingga saya diunjuk, saya rapat sorenya dengan 50 petani. Saya langsung pamit bahwa saya diunjuk oleh lurah untuk menjadi kepala lingkungan di sebelah tugas. Saya punya program membuat jalan tani sepanjang 800 meter. 800 meter. Sekarang Pak dinikmati oleh rakyat. 800 meter itu pendanaannya? Tidak ada. Itu Pak keinginan rakyat. Jadi pasti dari kami memberikan edukasi bahwa kalau ini jalan bagus, ke depan wisata bisa ada ke sana, puncak Pak dingin-dingin, kemudian ada religi. Ini aspal atau rabat beton? Sampai sekarang saya belum dirabat. Karena saya sudah tinggal ke 5 tahun. Tapi aksesnya Pak, sejak zaman Belanda itu orang saya tidak pernah melihat jalan. Mengangkat saja kelapa, pisang dengan ditandu. Sekarang kan bisa naik motor ke sana. Bisa naik motor? Iya, tinggal pemerintah sekarang bagaimana caranya untuk merabat beton lah dan segalanya. Walaupun juga tantangannya besar. Jadi awalnya mereka hanya para warga tersebut swadaya. Mereka kumpulkan ada sampai berapa dana? Kan biasanya kerja dari pagi sampai sore, kita masyarakat bawa makanan, masyarakat bawa pisang goreng dan teh dan kopi dan segalanya. Kita aja makan bersama-sama.
Ini kan tergantung bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa kalau ini jalan bagus, maka tentu kedepannya akan ada pengembangan wisata. Saya ini pas lepas dari Seklu. Di sana ada puncak di sana yang sama di Bira itu. Iya. Kalau malam Pak, lihat kota Bulukumba, Bira ke sebelah. Mungkin suatu saat nanti kita akan ke sana ya. Bisa. Iya. Karena berapa kali juga. Iya. Sekarang kita makan ikan tapa Pak dan kontrol ikan. Nah itu ikan tapa dan kontrol ikan. Itu khas dari Kecamatan Herlang. Saya jadikan sebuah masuk di lagu saya. Ya sampai sekarang belum rilis, sebelum kita rekaman. Insya Allah suatu saat nanti itu akan kita perdengarkan. Ya jamaah sosok dari Andi Vidya Samad betul-betul lugas, betul-betul bersahabat, dan sangat familiar. Siapapun yang dihadapi, anak kecil, orang tua, mereka betul-betul tidak ada jarak. Orang tua seperti bapaknya, orang anak-anak dia menganggapnya sebagai saudaranya. Terlihat waktu saya berkunjung ke kantor camat ya, Desa Singa. Kantor Desa Singa waktu beliau menjabat sebagai pejabat Desa Singa. Pejabat sementara ya. Nah, disitulah bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda antusias untuk selalu mendatangi beliau, bagaimana berdiskusi, bagaimana menanyakan hal-hal yang mungkin saja urgen yang berkaitan dengan pembangunan atau keberhasilan daripada Kecamatan Herlang tersebut. Dan ini akan menjadi tanggung jawab beliau bukan hanya pada saat itu, karena beliau sekarang sudah menjadi sekcam, otomatis semakin besar tanggung jawabnya. Jiwa sebagai organisator, jiwa yang memiliki sosial harus tetap menjadi bagian didepankan. Nah, tadi itu waktu menjabat sebagai Seklu, prestasi atau program yang dicetuskan lalu direalisasikan kepada masyarakat. Nah, waktu menjadi Kasih Kesos, ada program Herlang atau mendapat penghargaan ya. Ini sebuah penghargaan atau apa? Herlang bebas OJK. Seperti apa itu? Iya, kan begini. 2017 di Herlang itu kan banyak orang gila yang dipasung. Oh iya. Dipasung. Nah, saat itu sebagai kepala sesi di kecamatan termotivasi untuk melakukan langkah-langkah koordinasi. Sehingga saya dengan TKSK sebagai perpanjangan tangan sosial di kecamatan, ada TNI, ada PKM, bahu-membahu untuk menangkal ini. Sehingga saat itu saya menyatakan bahwa tolong Bu TKSK kita jadikan Herlang sebagai kecamatan percontohan untuk dijadikan sebagai daerah kecamatan yang bebas orang gila yang dipasung. Karena itu pelanggaran kemanusiaan. Iya betul. 2018 kita hilangkan Pak sampai berapa banyak orang, dan terbukti bahwa di tahun 2019 Herlang sekarang tidak ada yang dipasung. Tidak ada yang dipasung. Tidak ada yang dipasung. Kalau pada orang stres kan beda tuh Pak. Iya. Yang gila. Betul. Nah, artinya saya ingin bertanya sebelum lanjut lagi. Stres ada. Bagaimana yang dipasung tadi, yang gila tadi? Apakah sudah sembuh atau? Iya. Langkah kita kemarin melalui dengan Perpengsi, setiap yang dipasung kita bawa ke Makassar. Dengan kerjasama dari Kabupaten, dan tentu saya juga terima kasih kepada Pak Haji Sudirman yang tanpa lelah capek mengurus kita di Herlang. Inilah yang kita lakukan adalah langkah-langkah koordinasi, karena kami yakin tanpa dengan koordinasi tidak ada program jalan. Inilah kita lakukan sehingga Herlang kemarin yang menurut laporan TKSK tidak lagi yang dipasung. Tidak lagi yang dipasung. Cuma kan persoalannya sekarang, kalau dulu tuh anggarannya ada di provinsi. Ada anggaran. Langsung ke Dadi. Sekarang katanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sehingga Dinso agak susah untuk membawa. Susah lagi untuk membawanya ke sana. Ke sana. Berarti jika terjadi seperti itu, ada lagi tiba-tiba ada yang gila. Apakah sudah Anda memikirkan langkah-langkah? Ada langkah yang kita lakukan. Jadi kemarin ada orang gila nama Tuto, itu Pak tidak punya dana. Tapi
pas Pak Kapolres datang ke Herlang, kita sampaikan, dan rekeningnya itu Pak diisi oleh Pak Kapolres di Makassar. Luar biasa. Alhamdulillah karena berkah Allah, orangnya kembali normal kembali. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Jadi kita terus mencari orang-orang ketiga yang mau yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah oleh Allah, kita sama-sama membantu orang-orang ini sehingga kekurangannya di Dayak, di Dadi bisa diatasi dengan baik sama-sama. Jamaah ya jamaah, luar biasa. Hal yang di luar daripada pemikiran saya untuk acara kita ini akhirnya terungkap semua. Itulah nikmatnya bincang kita di Panrita Islami. Inspirator dihadirkan dan mampu menginspirasi kita, mampu memberikan sugesti, mampu memberikan motivasi. Beliau, lihatlah, orang muda. Orang muda adalah garda terdepan dari berbagai apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita buat. Dan tentu saja di tangan daripada Andi Vidya Samad, tentu banyak hal, banyak rencana, impian yang akan ditelurkan. Nah, sekarang saya bertanya seperti ini. Apa obsesi Anda? Apa obsesi Anda untuk saat ini? Atau apa yang Anda pikirkan untuk saat ini? Sesuatu apakah itu? Saya cuma satu. Ya. Bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Filosofis sekali, karena seperti itulah yang sering juga saya sampaikan di acara Panrita Islami. Tidak mesti besar, tidak mesti wah. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi nilai manfaatnya luar biasa. Dirasakan oleh orang. Iya, jamaah 31 menit dari pukul 17. Rasanya saya tidak ingin menghentikan acara ini karena semakin menarik. Masih ada yang saya ingin gali sebenarnya. Nah, acara kita ini mendapat support dari Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Silakan secepatnya untuk memesan atau bisa langsung ke cabangnya di Jalan Es Parman, samping jembatan. Nah, harganya Rp17.000 per mangkuk, per box Rp60.000, untuk per kilo Rp110.000. Oke, bagi yang memesan silakan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541, FB Sakti Nur. Ada dapur keren Baine. Silakan yang mau memesan kue tradisional dan kreasi di 085 242 447 236 dan 085 242 416 376. Ada kedai Napa Baluna? Masih adakah waktu? Jelas dong, masih ada waktu karena buka puasa kita jatuh pada pukul 17 lebih 55 menit. Ada kesempatan memesan, silakan di 085 255 223 050. Baik, kita langsung lagi ke Andi Vidya ya, Andi Vidya Samad yang sekarang menjabat sebagai Sekcam. Nah, dalam rentang waktu yang baru beberapa bulan ya menjabat sebagai Sekcam, apa yang menjadi tantangan bagi Anda untuk warga masyarakat di Kecamatan Herlang? Iya, ini kan Sekcam membantu camat, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di kecamatan. Iya. Saya, yang kita bangun adalah disiplin ASN. Disiplin. Mendisiplinkan aparatur sipil negara. Iya. Karena kami yakin seorang ASN tidak bisa menjadi baik, punya sumber daya yang mumpuni tanpa dengan disiplin. Disiplin. Sehingga saya 5 hari dilantik menjadi Sekcam. Saya sampaikan Pak Camat sebagai atasan bahwa sesuai dengan tugas pokok saya adalah bagaimana melahirkan ASN yang berdedikasi, yang berdisiplin. Sehingga saya melihat awalnya kami agak berat, agak berat, tapi saya selalu berinovasi bagaimana melahirkan sumber daya manusia ASN yang baik. Betul. Saya pertama menciptakan apel pagi tiap hari Senin. Apel pagi. Tiap hari Senin. Iya. Semua ASN di instansi lurah, camat, kemudian di pertanian. Jadi ini sudah berjalan? Sudah berjalan, cuma karena corona. Kemudian banyak orang yang mengatakan kalau tidak ada yang bisa lakukan itu.
Saya berinovasi. Ya. Saya menciptakan suatu kreasi. Apalagi itu? Saya mengajak untuk menyanyi bersama di jam istirahat. Menyanyi bersama. Ngopi bersama dan makan bersama. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dengan hal seperti itu? Kebersamaan. Dan Pak Camat Pak mendorong ini. Wow. Pak Camat siapkan kupingnya, tehnya, berasnya. Iya. Kita makan kadang lahir sebuah program nilai tersendiri Pak. Bisa berbicara tentang kegiatan kecamatan. Bisa melahirkan sebuah gagasan-gagasan besar. Namun saya juga perlu sampaikan bahwa kami juga pernah dikritik. Dianggapnya cuma menyanyi. Padahal saya kan menyanyi jam 12 sampai jam 1. Saya ngopi, kemudian sore kita pulang, kita nyanyi lagi untuk rileksnya kita pekerjaan. Alhamdulillah Pak Abi di Herlang, di kantor camat, pelayanan kita berjalan bagus. Alhamdulillah. Disiplin pers mulai terbangun, disiplin aparatur. Inilah kita lakukan karena emang merubah orang Pak enggak gampang. Betul. Enggak semua kita bayangkan, butuh proses. Butuh pendekatan, butuh kebersamaan. Ini kita lakukan. Dan saya sangat bersyukur karena Pak Camat juga mendukung ini. Dan semua juga teman-teman mengapresiasi nih langkah-langkah kita. Artinya dimanapun kita berada harus lahir Pak inovasi bagus. Karena intinya bukan kebaikan kami, tapi kebaikan kita semuanya. Kalau sudah lahir Pak disiplin, insya Allah lahirlah ASN yang punya semangat kerja yang baik, ya spirit yang bagus. Apalagi kalau kita kasih perutnya, luar biasa. Betul. Ini yang kita lakukan. Ya, sejatinya pemerintahan memang mesti harus berinovasi, harus disiplin, dan agar bisa tercipta apa yang menjadi sesuatu yang diinginkan oleh rakyat atau masyarakat itu sendiri. Hampir saya lupa, saudara. Tadi saya dengar ada program Masjid Hijau. Apakah tadi sudah di ini ya? Masjid Hijau. Iya. Jadi mungkin begini, bisa dijelaskan. Saya ini begini. Saya ini Pak Ketua DMI termuda di Bulukumba. Oh iya, astaga, hampir lupa. Saya ini muda sekali. Ya, betul, silakan. Karena kepercayaannya Pak Ketua DMI, kepercayaan orang-orang masjid di Herlang. Tunggu dulu sebelum dijawab karena waktu semakin mepet ini. Tadi itu program-program inovasi-inovasi, inspirasi-inspirasi, apakah sudah menjadi bagian sebagai seorang birokrat dan juga sebagai ketua Karang Taruna? Semuanya Pak. Semua. Jadi saya gabung. Alhamdulillah. Ini kan untungnya karena saya di birokrat. Dan termasuk juga ini sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Herlang. Silakan. Saya ini Pak Ketua DMI termuda di Bulukumba. Kadang saya juga jadi sungkan kalau ketua senior. Seperti bapak saya. Saya diberi amanah oleh Pak Ketua DMI dan saya diunjuk oleh pengurus DMI desa dan pengurus masjid. Saya berpikir bahwa saya ini Pak orang pas-pasan juga menjadi ASN. Saya berpikir bahwa akhirat adalah yang terbaik buat kita. Tanpa bekal, berbuat saja mungkin orang tidak mengakui. Apalagi tidak berbuat, tapi saya prinsip berbuat saja. Program Masjid Hijau Herlang ala DMI, ini Pak kami sudah laksanakan di 31 masjid di Herlang dari 86. Dan itu Pak ciri khas DMI hijau. Hijau ya. Dan itu Pak disambut baik oleh pengurus masjid dan semua desa di Herlang ini dari 86. Saya kan sudah sampai pada 82. Tinggal 4 masjid saya belum pendatangi. 4 ya? Saya dulu waktu salat tarawih bersama. Dulu kita punya program Pak DMI tarawih. Jadi kita keliling bersama dengan pemerintah kecamatan membagi Quran di bulan suci Ramadan. Ini adalah bantuan-bantuan dari orang-orang yang punya rezeki di bulan Ramadan, memberikan ke kami dan kami sampaikan bahwa ini bantuannya Pak A, Pak B, baik berupa chat maupun baik chat dan Al-Quran. Chat yang berwarna hijau. Warna hijau. Saya ini Pak, saya kena COVID Corona sehingga saya punya ini program tidak jalan. Tapi mulai dengan acara ini live, saya juga meminta dukungan para pihak-pihak yang diberi lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kami menjalankan niat suci kami ini untuk menjadikan Herlang menjadi kota santri. Amin. Ya, kota religius. Amin. Dimulai dari masjid-masjidnya saja. Amin. Ini kami lakukan. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan didengar doa kita oleh Allah. Dan tentu saja Saudara Andi Vidya Samad masih memiliki hutang
Ada 4 masjid sampai sekarang belum didatangi. Masih ada itu 60, PR ya? 60-an itu. Baru 20 lebih yang saya tuju. Luar biasa. Inspirator kita, menginspirasi kita, memotivasi kita. Begitu banyaknya inovasi, begitu banyaknya ide-ide yang dituangkan dalam sebentuk karya. Dia adalah Andi Vidya Samad. Nah, ujung dari kebersamaan kita, Saudara Andi Vidya, apa penutup acara kita ini? Mungkin ada kata penutup, silakan. Iya, pertama terkait dengan COVID, saya minta masyarakat untuk patuh dan mendengarkan imbauan pemerintah. Itu yang pertama. Artinya utamakanlah keselamatan nyawa keluarga maupun tak dari penyakit yang mematikan ini. Iya. Yang kedua, sepanjang masih punya tenaga, waktu dan pikiran untuk berbuat, silakan dilakukan. Sepanjang itu positif. Dan prinsip saya, berbuat bukan untuk disanjung, Pak. Iya, betul. Tapi saya berbuat karena diri saya, karena masa depan kami di akhirat, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi keluarga kami di Herlang, bahwa sosok Andi Vidya memberikan sesuatu buat kampungnya itu karena Herlang sendiri dan Bulukumba pada khususnya. Sekira itu, Pak. Luar biasa menginspirasi kita, Andi Vidya Samad. Berbuatlah, tapi jangan engkau tujuanmu hanya ingin disanjung semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungi dirimu karena ada keluargamu yang betul-betul mencintai, menyayangi kamu. Inspirasi kita, Pandrita Islami, Saudara Andi Vidya Samad Esos, Sekcam Kecamatan Herlang, juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Herlang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Herlang. Terima kasih saudaraku sudah terima kasih sekali, menghadiri undangan. Saya ini begini, Pak, saya tidak pernah bayangkan saya di sini, tidak pernah terpikirkan saya di sini. Tadi kalau berkat Ramadan, Pak Abi. Amin, amin, amin. Pernah ke Singa, pernah ke Demi Munah Musda di provinsi. Makanya selalu saya bilang bahwa setiap pertemuan kita bertemu itu bukan sebuah akhir pertemuan, tapi pasti akan ada pertemuan selanjutnya. Iya, insya Allah, Pak. Ya, mudah-mudahan ini ke Herlang. Kita makan ikan tapa di sana. Insya Allah, siap. Ya, mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan hubungan silaturahmi kita, karena tujuan lain juga daripada Pak Pandrita Islami, bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Baik. Akhirnya jamaah cukup sampai di sini kebersamaan kita di live streaming Pandrita Islami pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan edukasi, menginspirasi kita, memotivasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.